Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang enolat dan karbonion. Sebelum ke penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari saya sendiri, saya Elizabeth Pangaribuan dengan NIM 421313103 dan rekan saya. Hai, perkenalkan saya Mayang Sari dengan NIM 4212431004. Perkenalkan, nama saya Minas Tambang dengan NIM 4211131013. Baiklah, demikianlah perkenalan diri kami. Selanjutnya langsung saja kita ke penjelasannya. Kepada rekan saya Mayang Sari, dipersilahkan. Baiklah, kita akan membahas mengenai enolat dan karbonion. Ke slide berikutnya. Nah, dalam reaksi organik, nukleofil akan bereaksi dengan karbon yang bermuatan parsial positif. Salah satunya seperti gugus aminat. Caranya, teman-teman bisa lihat ada atom yang memiliki lomper seperti di layar, yaitu anidin NH2. Nah, dalam lomper ini berarti ada nukleofil. Kemudian, nukleofil ini akan mencari massa, yaitu karbon yang bermuatan parsial positif, yaitu seperti asam klorida. Karena ada atom O dan klorida yang bermuatan positif, maka akan terbentuk suatu ikatan baru. Nah, yang kemudian untuk gambar yang kedua, di sini yang berperan sebagai nukleofil yaitu RCOOH, dan di sini akan terbentuk juga suatu ikatan baru. Nah, untuk reaksi yang ketiga, apakah bisa terbentuk suatu karbanion? Jawabannya bisa. Nah, di mana sih letak nukleofil itu? Letak nukleofil itu yaitu pada daerah yang diberi lingkaran yang berwarna biru. Nah, kesimpulan dari sini, tidak semua karbanion itu bermuatan parsial positif. Ada juga karbanion yang bermuatan parsial negatif. Selanjutnya, definisi dari karbanion. Karbanion adalah anion trivalen membentuk 3 ikatan yang bermuatan negatif. Contohnya di sini ada etil asetoasetat. Nah, etil asetoasetat ini memiliki muatan parsial negatif. Teman-teman bisa lihat pada slide. Kemudian, parsial muatan negatif ini akan menyerang alkil halida dan terbentuklah etil butil asetoasetat. Untuk membentuk karbanion lagi, maka etil asetoasetat ini akan bereaksi dengan reagen metoksida dan butanol, dan selanjutnya akan membentuk etil dibutil asetoasetat. Selanjutnya, nah, teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, itulah yang dinamakan dengan nukleofil yang bermuatan negatif. Nah, di sini karbanion terbentuk menjadi 3. Yang pertama ada reagen Grignard, di mana reagen Grignard ini merupakan rantai karbon yang terikat langsung. Magnesium ini sifatnya sebagai pendorong elektron, sehingga karbon menjadi kaya elektron dan disebutlah sebagai karbanion. Yang kedua ada organolitium. Prinsipnya pendorongnya yaitu organ litium, sehingga karbon di sampingnya akan berubah menjadi karbanion. Yang ketiga ada enolat. Next. Nah, teman-teman bisa lihat seperti inilah pembentukan enolat atau resonansinya. Prinsip dari enolat yang pertama keasaman hidrogen, yang kedua dibuat dengan bantuan basa seperti hidroksida atau OH, alkoksida atau OR, hibrida atau H, dialkilamin atau NR2, litium diisopropilamin atau LDA, dan yang ketiga ada reaksi. Selanjutnya, nah, kita masuk ke asaman hidrogen alfa dari karbonil. Teman-teman bisa lihat pada gugus CH3, CH2, CH2, CHO. Nah, di sini masing-masing atom karbonnya memiliki sebutan tersendiri. Yang pertama ada hidrogen alfa, hidrogen beta, dan hidrogen gamma, serta selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hidrogen alfa. Hidrogen alfa ini sifatnya asam dan memiliki muatan parsial positif karena elektron-elektronnya ditarik oleh karbonil. Nah, apa sih itu karbonil? Karbonil adalah gugus penarik elektron. Nah, teman-teman bisa lihat pada resonansi enolat ini. Karena bermuatan parsial positif, maka mudah terlepas. Hidrogen alfa yang bersifat asam ketika hidrogen alfa terlepas dari molekul, maka akan terbentuk 2 molekul yang disebut sebagai enolat. Resonansinya teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, teman-teman bisa juga melihat definisi di sini. Gugus karbonil adalah gugus penarik elektron yang kuat, dan saat karbonil kehilangan proton atau hidrogen alfa, maka akan menghasilkan anion, dan anion inilah yang disebut sebagai enolat. Slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat tabel keasaman dari beberapa molekul organik. Teman-teman bisa lihat pada tabel ini bahwa dari bawah ke atas
atas, maka semakin kecil nilai pKa-nya, maka semakin asam pula molekul tersebut. Karena semakin bertambah hidrogen alfanya dan semakin gampang hidrogen alfa terlepas dari molekul, maka akan semakin mudah molekul tersebut membentuk enolat dan karbanion. Nah, untuk yang ditandai seperti karbolik asid ini dan 1,3 diester alkohol ini hanya sebagai pembanding, bukan sebagai hidrogen alfa. Selanjutnya, kita masuk ke cara pembuatan enolat. Nah, cara pembuatan enolat ini dengan bantuan basa. Fungsi basa apa sih? Fungsi basa yaitu untuk menarik atau mengambil hidrogen alfa, sehingga elektron dalam ikatan ini akan berpindah ke atom C yang mengakibatkan atom C ini menjadi bermuatan negatif dan membentuk struktur resonansi enolat. Nah, basa yang biasa digunakan itu seperti hidroksida atau OH, alkoksida atau OR, hibrida atau H, dialkilamin atau NR2, kemudian LDA. Nah, dalam tabel pembentukan enolat dan dengan berbagai basa di sini ada basa yang baik yang biasa digunakan, yaitu seperti hibrida dan LDA. Kenapa dikatakan baik? Karena hibrida dan LDA ini menghasilkan enolat dan nilai yang tinggi, yaitu sebesar 100%. Selanjutnya, tinjauan umum reaksi oleh enolat terbagi menjadi dua. Yang pertama, enolat bereaksi dengan elektrofil. Nah, di sini enolat ditambah dengan halogen seperti Cl2, Br2, dan lain-lain. Hasilnya yaitu satu atom halogen akan masuk ke dalam enolat dan disebutlah sebagai halogenasi. Nah, yang kedua, enolat ini akan bereaksi dengan alkil halida, di mana alkil akan masuk ke dalam enolat dan menghasilkan reaksi alkilasi. Nah, tinjauan umum yang kedua yaitu enolat bereaksi dengan karbonil lain, di mana enolat ketika bereaksi dengan karbonil lain akan bergabung menjadi satu molekul besar yang disebut sebagai kondensasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita lanjut kepada yang pertama, halogenasi dengan katalis basa. Nah, halogenasi merupakan reaksi memasukkan atau menambahkan halogen ke dalam suatu molekul. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil propiopenon. Propiopenon sering digunakan sebagai bahan sintesis molekul obat. Nah, dalam reaksi ini propiopenon ditambahkan dengan basa OH. OH bisa kita ambil dari KOH, NaOH, atau molekul yang ada unsur OH-nya. Kemudian di sini terjadi reaksi deprotonasi atau keluarnya hidrogen dari molekul karena basa OH menyerang hidrogen alfa. Karena hidrogen alfa keluar dari molekul, maka terbentuklah enolat. Selanjutnya, enolat kita reaksikan dengan halogen. Nah, kebetulan di sini halogennya adalah Br2. Maka karbanion langsung melakukan penyerangan nukleofilik ke Br yang bermuatan positif, sehingga atom Br kini sudah masuk ke dalam molekul. Nah, untuk informasi, halogenasi dengan katalis basa dapat terjadi berulang-ulang kali, sehingga halogen dapat masuk lebih dari satu kali atau disebut dengan polisubstitusi. Slide selanjutnya. Melalui halogenasi dengan katalis basa, kita dapat membuat senyawa halofom. Nah, dari reaksi pembentukan halofom yang pertama itu adalah mengkonversi CH3 menjadi Ci3. Nah, sama seperti reaksi pada slide sebelumnya, yang dimulai dengan deprotonasi atau keluarnya hidrogen dari molekul karena basa OH menyerang hidrogen alfa. Karena hidrogen alfa keluar, maka terbentuklah enolat. Kemudian enolat kita reaksikan dengan halogen. Halogen di sini adalah I2. Maka karbanion langsung melakukan penyerangan nukleofilik. Kode karbanion I2 yang bermuatan positif, sehingga atom I2 masuk ke dalam molekul. Untuk langkah selanjutnya yaitu ada pembelahan oksidatif oleh OH negatif. Nah, molekul hasil halogenasi tadi kita tambahkan dengan basa OH sehingga OH menyerang karbonil. Otomatis OH terikat pada karbonil. Hal ini menyebabkan elektron dari ikatan Pi akan berpindah ke O. Maka atom O di sini kita tandai dengan negatif. Karena keadaan ini tidak stabil, maka elektron O membentuk ikatan Pi kembali. Sehingga semua elektron pada ikatan CCI3 harus berpindah kepada CI3 dan akhirnya CI3 keluar dari molekul. Selanjutnya CI3 yang keluar tadi mengambil hidrogen sehingga terbentuknya iodoform yang merupakan senyawa halofom. Dan selanjutnya yang kedua ada halogenasi dengan katalis asam. Nah, langkah pertama yaitu tautomerasi ke bentuk enol. Nah, sebagai contoh kita pakai di sini adalah aseton. Langkah pertama yaitu reaksi protonasi oleh katalis asam. Asam di sini adalah asam karboksilat atau CH3COOH. Nah, protonasi adalah proses masuknya hidrogen ke dalam molekul dan sumber hidrogennya datang dari asam karboksilat tadi. Kemudian masuknya atom O
Masuknya atom hidrogen ke dalam O membuat atom O kekurangan elektron sehingga ditulis dengan positif. Ini merupakan keadaan tidak stabil. Nah, keadaan ini diambil oleh anion karboksilat untuk menyerap hidrogen alfa dari molekul. Hasilnya, elektron dari hidrogen ini akan berpindah dan membentuk ikatan rangkap karbon, dan elektron pada ikatan Pi ini akan berpindah ke atom O sehingga dapat mengisi kekurangan elektron pada atom O. Maka tanda atom O di sini berubah menjadi positif. Hasil akhir dari serangkaian proses ini adalah terbentuknya suatu enol. Langkah kedua yaitu reaksi enol dengan halogen. Nah, nukleofil dengan ikatan rangkap ini akan menyerang elektrofil Br dan atom Br akan masuk ke dalam molekul. Akibatnya, untuk menstabilkan karbon, maka atom O harus memberikan elektronnya untuk membentuk ikatan Pi, sehingga atom O kembali kekurangan elektron dan ditandai dengan positif. Kesempatan ini diambil oleh Br negatif untuk melakukan deprotonasi sehingga hidrogen yang terlepas dari atom O dan elektron dari hidrogen ini berpindah ke atom O untuk mengisi kekurangan elektron tadi. Nah, hasil akhir yang kita dapatkan yaitu halogen masuk ke dalam molekul, tepatnya pada karbon alfa. Nah, untuk kita sebagai informasi, halogenasi dengan katalis asam mengakibatkan halogen hanya dapat masuk satu kali atau biasa disebut dengan monosubstitusi. Slide selanjutnya. Nah, berdasarkan ketiga halogenasi tadi, perbandingan halogenasi dengan katalis asam dan basa, yang pertama, halogenasi dengan katalis asam menghasilkan produk yaitu monosubstitusi. Halogenasi dengan katalis basa menghasilkan produk polisubstitusi. Sedangkan halogenasi methyl keton dengan katalis basa menghasilkan produk alfa. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada alkilasi ester malonat. Nah, alkilasi ester malonat ini merupakan reaksi di mana memasukkan alkil ke dalam ester malonat. Reaksi ini biasanya digunakan untuk membuat asam karboksilat. Nah, adapun langkah dalam reaksi ini adalah yang pertama, deprotonasi oleh basa etoksida untuk mengeluarkan hidrogen alfa dari ester malonat. Nah, ester malonat itu dapat kita lihat berbentuk seperti ini, di mana ada dua gugus ester yang mengapit sebuah atom karbon di tengah, dan karbon di sini kita sebut dengan karbon alfa dan hidrogennya disebut dengan hidrogen alfa. Nah, jika hidrogen alfa sudah keluar, maka terbentuk 3 resonansi enolat dari salah satu resonansi ini merupakan karbanion. Jadi tujuan dari langkah pertama ini atau deprotonasi ini adalah untuk membentuk karbanion. Selanjutnya. Langkah kedua yaitu alkilasi atau penyerangan nukleofilik oleh karbanion ke alkil R. Nah, karbon yang terikat di samping halogen ini langsung diserang oleh karbanion dan akhirnya alkil masuk ke dalam molekul. Dengan rangkaian reaksi yang sama, produk ini dapat dialkilasi lagi sehingga terdapat dua alkil pada ester malonat. Dapat kita lihat pada gambar. Untuk melakukan alkilasi yang kedua ini kita butuh basa terbutoksida. Selanjutnya. Untuk melakukan alkilasi yang kedua ini kita membutuhkan basa terbutoksida yang kuat atau basa yang lebih kuat daripada etoksida. Mengapa demikian? Karena efek sterik pada terbutoksida akan terhindar dari reaksi transesterifikasi. Selanjutnya yaitu langkah ketiga yaitu hidrolisis atau penguraian oleh air sehingga etoksida keluar dari molekul. Nah, penguraian oleh air ini mengakibatkan gugus etoksida keluar dari molekul, dan di sini gugus etoksida tergantikan oleh gugus OA. Langkah keempat yaitu dekarboksilasi, di mana karboksilasi yaitu keluarnya gas karbon dioksida dari molekul, yaitu dengan cara memanaskan molekul tadi, maka akan terbentuk asam karboksilat dan gas CO2 sebagai hasil sampingnya. Selanjutnya. Baiklah, pada tahap ini yaitu alkilasi ester asetoasetat. Alkilasi ester asetoasetat merupakan proses di mana reaksi di mana memasukkan alkil ke dalam ester asetoasetat, di mana reaksi ini biasanya digunakan untuk membuat keton. Nah, mirip dengan gugus ester malonat tadi, hanya saja gugus ester di sini, gugus ester asetat di sini hanya memiliki satu gugus etoksida, dan sedangkan di ujungnya ada gugus keton. Nah, langkah pertama yaitu deprotonasi, di mana deprotonasi di sini adalah untuk membuat karbanion. Yang kedua adalah alkilasi, di mana alkilasi yaitu proses untuk memasukkan alkil ke dalam molekul. Dan yang ketiga itu reaksi hidrolisis, di mana hidrolisis adalah reaksi di mana untuk mengeluarkan gugus etoksida atau gugus OET dari molekul. Dan langkah terakhir yaitu dekarboksilasi, di mana untuk mengeluarkan gas CO2 dan terbentuklah suatu keton.
Baiklah, selanjutnya kita akan berbicara tentang reaksi aldol condensation. Nah, reaksi aldol condensation ini merupakan reaksi bergabungnya dua karbonil menjadi satu molekul besar. Nah, kenapa dikatakan aldol? Aldol merupakan singkatan dari aldehid dan alkohol. Jadi, hasil produk dari reaksi ini yaitu alkohol dan aldehid. Nah, kita dapat lihat reaksi di bawah ini, di mana pada reaksi aldol condensation ini terdapat dua molekul karbonil, di mana yang satu sudah menjadi enolat, namun yang satu lagi masih menjadi karbonil lain. Kemudian, karbon dari karbonil yang bermuatan positif ini merupakan santapan bagi karbon yang bermuatan negatif, sehingga terbentuklah ikatan baru pada reaksi aldol condensation ini, di mana ikatan baru ini menghasilkan produk yaitu aldehid dan alkohol. Selanjutnya kita masuk ke reaksi Knoevenagel condensation, di mana reaksi ini antara aldehida dengan senyawa lain yang memiliki gugus hidrogen alfa yang diapit dua gugus aktivasi. Nah, pada reaksi ini, gugus aktivasi yang dimaksud itu merupakan gugus aktivasi yang bersifat penarik elektron. Kemudian, kita lihat contoh-contoh reaksi Knoevenagel condensation ini yang biasanya itu ada beta diester. Nah, pada beta diester ini terdapat dua gugus ester yang mengapit karbon dari hidrogen alfa sehingga mengakibatkan gugus hidrogen alfa tersebut menjadi asam. Dan selanjutnya terdapat alpha cyanokarbonyl compound, ada juga beta ketoester, dan ada 1,3-dinitril. Kita dapat lihat di slide terdapat reaksi dari reaksi Knoevenagel condensation ini, di mana terdapat benzildehid yang direaksikan dengan diethylmelonat, di mana diethylmelonat ini merupakan beta diester sehingga menghasilkan beta ketoester melalui mekanisme reaksi yang dapat kita lihat di slide di bawah reaksi, di mana mekanisme reaksinya itu adalah pembuatan enolat. Seperti yang sudah dijelaskan, pembuatan enolat itu pertama sekali menggunakan beta etoksida sehingga terbentuk karbanion. Kemudian karbon dari karbonion ini menyerang karbon dari benzildehid sehingga terjadilah condensation. Kemudian setelah terjadinya condensation dilanjutkan dengan tahap yaitu dehidrasi sehingga terbentuklah ikatan rangkap di sini. Kemudian kita masuk ke reaksi Cannizzaro. Nah, reaksi Cannizzaro ini merupakan reaksi sebuah aldehida yang tidak memiliki hidrogen alfa dipanaskan dengan KOH, maka akan terbentuk produk ion karboksilat dan alkohol. Kita dapat lihat reaksi-reaksi di bawah. Di sini ada contohnya benzildehid dengan formalin, di mana jika benzildehid dan formalin ini jika ditambahkan basa, maka tidak terbentuk produk aldol atau aldehid alkohol. Kita dapat lihat di sini terdapat dua molekul benzildehid yang ditambahkan basa sehingga menghasilkan ion benzoat dan benzil alkohol. Dan di bawah terdapat dua molekul formalin yang ditambahkan basa sehingga menghasilkan ion format dan metanol. Jadi kita ketahui juga bahwa reaksi Cannizzaro ini jika ditambahkan dengan basa tidak membentuk produk aldol, melainkan produk yang karboksilat dan alkohol. Next kita ke mekanisme reaksinya, di mana langkah pertama itu penyerangan nukleofilik oleh gugus OH negatif. Nah, kita dapat lihat reaksinya. Kemudian langkah yang kedua itu transfer hibrida, di mana hibrida ini merupakan hidrogen yang memiliki dua elektron yang dinamakan dengan H-. Kemudian hibrida inilah yang bertindak sebagai nukleofil yang menyerang molekul formalin lain sehingga membentuk CH3O di sini, sehingga atom O di sini ingin memenuhi oktet dan menyerang hidrogen di sini sehingga terbentuklah produk metanol dan ion format di sini. Kemudian kita masuk ke reaksi Claisen condensation. Nah, reaksi Claisen condensation ini merupakan reaksi antara dua ester dengan katalis basa alkoksida untuk membentuk beta ketoester. Di mana jika kita lihat di bawah ini reaksinya, jika dua molekul etil asetat ditambahkan dengan basa etoksida akan menghasilkan etil asetoasetat, di mana etil asetoasetat ini merupakan beta ketoester karena terdapat gugus keton yang berposisi sebagai beta terhadap ester.
Kemudian kita langsung masuk ke mekanisme reaksinya. Yang pertama itu tentu saja kita akan membuat enolat terlebih dahulu dengan basa etoksida, sehingga enolat akan membentuk karbanion, dan kemudian karbanion menyerang karbon ester yang lain, sehingga kedua molekul itu menjadi satu. Kemudian untuk menghasilkan atom O, maka dibutuhkanlah langkah yang ketiga ini, yaitu leaping group yang terlepas, di mana produk dari langkah yang ketiga harus ditambahkan asam berair untuk menetralkan ETO negatif menjadi ETOH agar tidak mengganggu hidrogen alfa dari beta ketoester, sehingga produk yang stabil ini dapat diambil. Kemudian kita masuk ke reaksi cross-Claisen condensation. Nah, pada reaksi cross-Claisen condensation ini sebenarnya rangkaian reaksinya sama, hanya saja dalam reaksi cross-Claisen condensation ini menggunakan dua ester atau karbonil yang berbeda, di mana terdapat atau salah satu dari karbonil itu hanya memiliki satu hidrogen alfa. Jadi dari dua karbonil itu hanya satu yang memiliki hidrogen alfa. Contohnya dapat kita lihat di sini. Terdapat dua karbonil, yaitu etil benzoat dengan etil asetat. Namun hanya etil asetat yang memiliki hidrogen alfa, sehingga hanya etil asetat inilah yang dapat membentuk enolat. Kemudian dengan menambahkan basa, maka reaksi ini akan membentuk beta ketoester. Kita dapat lihat beta ketoester ini terbentuk dari enolat. Kemudian kita lihat reaksi yang kedua. Di sini terdapat hidrogen alfa pada keton ini, di mana pada keton yang terdapat hidrogen alfa ini merupakan nukleofil yang menyerang ester. Namun pada reaksi ini tidak menghasilkan beta ketoester, melainkan beta dikarbonil kompon. Kenapa? Karena pada reaksi yang kedua ini reaksinya terjadi antara keton dan ester, bukan terjadi antara enolat atau karbonil lainnya.